Mulai aja, mulai. Mulai WA. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita buka dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anirrahim. Mengawali mereview terlebih dahulu yang sudah kita pelajari supaya tidak lupa lagi. Nah, fokus pada pelajaran ini adalah memperhatikan isim yang dirofakkan, yaitu yang didomahkan. Kemudian memperhatikan juga letaknya di mana. Pada nomor yang pertama, al-ilmu nurun. Al-ilmu dan nurun dua-duanya didomahkan, maka namanya dirofakkan. Al-ilmu isim yang dirofakan dengan dhammah letaknya di awal. Nah, seperti pada teks ini letaknya di awal. Maka nama dia adalah mubtada. Cirinya tidak didahului oleh apapun, tapi syaratnya harus isim. Kalau fiil seperti dhahaba tidak menjadi mubtada. Jadi syarat syarat mubtada subjek itu harus isim yang dirofakkan di awal, bukan fiil, bukan huruf. Harus isim. Maka al-ilmu isim yang dirofakkan dengan dhammah letaknya di awal namanya mubtada. Kemudian nurun sama juga isim yang dirofakkan letaknya dan yang dirofakkan dengan dhammah letaknya setelah mubtada maka namanya khobarul mubtada. Nah, nomor satu dan nomor dua ini adalah satu paket. Al ilmu nurun. Bisa kita ngambil contoh yang lain. Al masjidu qaribun. Al masjidu isim dirofakan dengan dhammah letaknya di awal. Maka namanya mubtada. Yang namanya mubtada harus isim, nggak boleh fiil. Maka nurun isim yang dirofakan dengan dhammah letaknya setelah mubtada dinamakan khobarul mubtada. Menjadi satu paket antara mubtada dan khobar. Nah, kemudian dhahaba thalibu ilal madrasati. Kalau kita dirunut satu-satu, dhahaba fi'il madi mabni dengan fathah. Karena fi'il bukan menjadi mubtada. Karena fi'il. Karena mubtada itu harus isim. Atau libu isim yang dirofakkan dengan dhammah letaknya setelah fi'il aktif yaitu dhahaba. Maka kedudukan kata ini sebagai pelaku yang melakukan pergi. Berarti tolib pergi. Siswa pergi. Ila harfu jar mabni dengan sukun. Karena ini adalah alif. Alif itu adalah sukun. Al madrasati isim yang dijarkan dengan kasroh. Nah, maka sudah lengkap. Dhahaba fi'il madhi mabni dengan fathah. At-talibu isim yang dirofakkan dengan dhammah letaknya setelah fi'il aktif maka namanya fa'il atau pelaku. Ila huruf jar mabni dengan sukun. Al-madrasati isim yang dijarkan tandanya dengan kasroh. Berarti yang dirofakannya sudah tiga. Al-ilmu, nurun, kemudian at-talibu. Nomor tiga, kutiba ad-darsu. Kutiba adalah fi'il madi majhul. Fi'il madi pasif karena kuti didomahkan awalnya kasroh sebelum akhir. Maka namanya fi'il madi pasif. Ad-darsu isim dirofakan letak dengan dhammah letaknya setelah fi'il pasif maka dinamakan naibul fa'il. Dinamakan naibul fa'il.
Maka bedanya antara fa'il, pelaku dengan naibul fa'il itu pengganti fa'il. Kalau fa'il sebelumnya fi'il aktif, kalau naibul fa'il sebelumnya fi'il pasif. Berikutnya adalah kanal insanu ajulan. Ketika tidak ada kana, ini asalnya adalah al insanu ajulun. Asalnya mubtada dan khobar duanya didomahkan. Karena kemasukan kana, maka yang lapad kedua dinasobkan. Maka menjadi kanal insanu ajulan. Kalau ini al ilmu nurun. Kanal ilmu nuran. Nah, lapad yang kedua menjadi fathata ini ketika kemasukan kana. Nah, ini juga kanal insanu ajulan. Karena adalah fi'il madhi yang tidak sempurna. Karena fi'il madhi yang tidak sempurna. Namanya fi'il madhi tidak sempurna. Al insanu isim yang dirofakan dengan dhammah letaknya setelah kana, maka namanya isim kana. Tadinya mubtada, karena ada kana menjadi isim kana. Ajulan isim yang dinasobkan dengan fathah, sebelumnya ada kana, maka ini dinamakan khobar kana. Nah, jadi kalau ada kana dan inna, kata ini berubah menjadi ini isim kana dan ini khobar kana. Pada lapad yang didahului oleh kana, maka kata yang kedua itu berubah menjadi nasab. Asalnya al insanu ajulun, maka berubah kanal insanu ajulan. Al ilmu nurun, kanal ilmu nuran. Nah, akan ada perubahan seperti itu kalau didahului oleh kana tadi. Nah, asalnya tadi adalah al insanu ajulun, karena ada kana maka yang lapad yang kedua ini menjadi ajulan. Asalnya al insanu ajulun, kanal insanu ajulan. Maka lapad yang pertama ini menjadi isim kana. Nah, ini dinamakan dengan isimnya kana. Kemudian ajulan ini dinamakan dengan khobarnya kana. Bukan khobar dari mubtada, tapi khobar dari kana pada lapad ajulan ini. Nah, berbeda dengan kana, yaitu inna. Kalau inna merubah lapad yang pertama menjadi fathah. Lapad yang kedua tetap dhammah. Nah, contoh paling terdekatnya adalah apabila kita memulai dengan al ilmu nurun. Masukkan inna. Innal ilma nurun. Tapi kalau kanal ilmu nuran. Innal ilma nurun. Nah, begitu perbedaan dari penggunaan inna dan kana. Kalau kana menasabkan lapad yang kedua, kalau inna menasabkan lapad yang pertama. Maka inna, apabila ada inna sebelumnya, maka al masjidah yang dinasobkan namanya isim inna, qaribun dinamakan dengan khobar inna. Nah, yang ini adalah isim inna, al masjid namanya isim inna yang difatahahkan, kemudian qaribunnya dinamakan dengan khobarnya inna. Khobar inna. Jadi kalau didahului oleh inna dan kana, maka mubtada dan khobarnya itu berubah menjadi namanya itu isim kana dan khobar kana. Begitu juga ketika ada inna, isim inna, khobar inna. Nah, cuman beda fungsi antara keduanya. Apabila didahului oleh kana menasobkan yang belakang, lapad yang kedua. Apabila didahului oleh inna menasobkan lapad yang pertama.
yang tadinya mubtada. Nah, itu. Itu adalah nomor yang ke-5. Innal masjida qaribun. Inna huruf nasab mabni dengan fathah. Al masjida isim yang dinasobkan dengan fathah. Nah, kedudukannya sebagai isim inna. Qaribun isim yang dirofakkan dengan dhamma. Kedudukannya sebagai khobarnya inna. Nah, itu fungsi dari masing-masing. Kemudian yang terakhir, atufahu fakihatun. Nah, ini tidak didahului oleh apapun. Maka awal daripada harokat tidak didahului oleh apapun adalah domah. Sama dengan ini, al ilmu nurun. Dua-duanya didomahkan. Bedanya ini ada alif lam domahnya 1. Yang ini tidak ada alif lam domahnya 2. Nah, sama dengan ini. Atufahu. Nggak boleh atufaha. Nggak boleh atufahi. Kenapa harus domah? Karena tidak didahului oleh apapun. Di sininya kosong. Kosong dari amil. Tidak didahului oleh apapun. Maka bacanya atufahu fakihatun. Nah, fakihatun. Atufahunya menjadi mubtada. Fakihatunnya menjadi khobar. Nah, khobar itu satu lafad. Maka ladhidatun isim yang dirofakan, lapadnya sama, irobnya sama, tanwinnya sama dengan fakihatun, maka dinamakan sifat. Dinamakan sifat. Nah, dinamakan dengan sifat atau naat, tawabi naat. Nah, dinamakan dengan sifat. Nah, begitu. Itu adalah 7 isim yang dirofakan. Baik, kita melihat terlebih dahulu kembali pada ulasannya. Apabila tidak didahului oleh apapun, maka bacanya al ilmu nurun. Dua-duanya didomahkan. Maka ini namanya mubtada. Kemudian ini namanya khobarul mubtada. Al ilmu isim yang dirofakan dengan dhammah, letaknya di awal, maka namanya mubtada. Kemudian nurun isim yang dirofakan dengan dhammah, letaknya setelah mubtada, maka namanya khobar mubtada. Ini adalah orisinalnya. Ketika kemasukan kana, maka berubah kanal ilmu nuran. Kananya adalah fi'il madi tidak sempurna. Al ilmunya menjadi isim yang dirofakan dengan dhammah setelah kana isim kana. Nuran, nah seperti ajulan, isim yang dinasobkan dengan fathah, kedudukannya sebagai khobar kana. Nah, begitu juga al ilmu nurun, kemasukan inna. Innal ilma nurun. Al ilmunya berubah menjadi al ilma. Kenapa? Karena kemasukan inna menjadi innal ilma nurun. Innanya inna harfun nasab mabni dengan fathah. Langsung ke sini aja. Al masjidanya isim yang dinasobkan dengan fathah. Setelah inna disebabkan oleh inna namanya isim inna. Qaribunnya isim yang dirofakan dengan dhammah, kedudukannya sebagai khobarnya inna. Kemudian terakhir atufahu fakihatul ladhidatun. Atufahu tidak dilalui oleh apapun maka didomahkan, namanya mubtada. Ini adalah mubtada sama dengan nomor yang pertama, maka dia namanya adalah mubtada. Harokatnya harus menggunakan dhammah. Kemudian setiap mubtada pasti ada khobarnya. Maka fakihatun dinamakan dengan khobar mubtada. Dinamakan dengan khobar. Nah, dinamakan dengan khobar. Sedangkan ladhidatun adalah kata yang sama dengan fakihatun, maka dinamakan dengan sifat atau nad. Nah, inilah 7 isim yang dirofakkan. Walaupun di sini yang dibahas juga ada yang dinasobkan. Disebabkan oleh kana dan disebabkan oleh ina. Jadi isim yang dinasobkan ada 15 yang baru kita bahas. Ada 2 isim dinasobkan disebabkan kana dan isim yang disebabkan oleh inna. Nah, ini adalah 7 isim
yang dirofakkan namanya mubtada, isim rofa di awal kalimat, khobar mubtada isim rofa setelah mubtada, fa'il isim rofa setelah fil aktif, naibul fa'il isim rofa setelah fil pasif, isim kana isim rofa setelah kana, khobar ina isim rofa sebelumnya ada ina, kemudian tawabinaat isim rofa mengikuti lapan sebelumnya. Contohnya adalah ladidun. Ladidatun. Nah, ini adalah review pengulangan kita pada 7 isim yang dirofakkan. Walaupun di dalamnya ada isim yang dinasobkan. Pertama dinasobkan. Nah, ini adalah nasob yang pertama. Nasob pertama, kemudian ini adalah nasob yang kedua. Nasob pertama disebabkan oleh kana, namanya khobar kana. Nasob kedua disebabkan oleh inna, maka namanya isim inna. Nah, dua isim yang dinasobkan yang kita bahas pada kajian ini. Ada 7. Nah, kita mengulangi. Al ilmu nurun, al ilmu isim yang dirofakan dengan dhammah, letaknya di awal kalimat, namanya mubtada. Nurun isim yang dirofakan dengan dhammah, letaknya setelah mubtada, namanya khobarul mubtada. Dhahaba talibu ilal madrasati. Dhahaba fi'il madi mabni dengan fathah, atau libu isim yang dirofakan dengan dhammah, letaknya setelah fi'il aktif yaitu dhahaba, maka atau libu kedudukannya sebagai fa'il. Ila huruf jar yang mabni dengan sukun, al madrasati isim yang dijarkan dengan kasroh. Kutiba dasu, kutiba fi'il madi fasif karena u dan i, mabni dengan fathah, adasu isim yang dirofakan dengan dhammah, letaknya setelah fi'il fasif yaitu kutiba, maka adasu adalah naibul fa'il. Kanal insanu ajulan. Karena fi'il madi tidak sempurna. Karena fi'il madi tidak sempurna. Al insanu isim yang dirofakan dengan dhammah, letaknya setelah kana, maka namanya isim kana. Ajulan isim yang dinasobkan dengan fathah, sebelumnya ada kana, maka dinamakan khobar kana. Innal masjida qaribun. Inna harfu nasab mabni dengan fathah, al masjida isim yang dirofakan, isim yang dinasobkan dengan fathah, maka namanya isim inna. Qaribun isim yang dirofakan dengan dhammah, sebelumnya ada inna, dinamakan khobar inna. Atufahu fakihatun ladhidatun. Atufahu isim yang dirofakan dengan dhammah, letaknya di awal kalimat, namanya mubtada. Fakihatun isim yang dirofakan dengan dhammah, isim yang dirofakan dengan dhammah, sebelumnya letaknya setelah mubtada, maka namanya khobar mubtada. Sedangkan ladhidatun isim yang dirofakan dengan dhammah mengikuti lapad fakihatun, sama-sama dirofakan, sama-sama tanwin, maka namanya tawabinaat atau sifat. Nah, itu adalah bentuk murojaah dari pelajaran isim yang dirofakan, dan sudah masuk mukadimah pada 2 isim yang dinasobkan, yaitu disebabkan kana dan disebabkan oleh inna. Nah, nanti kita akan berupaya melatih juga apabila ada kana dan juga ada inna. Baik, itu sesi 1. Barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Sebagai bentuk murojaahnya. Barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk murojaah isim yang dirofakan, kemudian muqaddimah isim 2 isim yang dinasobkan. Nah, baik, silakan. Kela mereview deui rada telat deui ieu. Muter deui. Betul deui. Ada Ustaz, teh Eka. coba ya pada yang ya. Jadi pada intinya mah isim itu ya mempunyai sifat, bukan sifat awalnya ada terangnya. Jadi akhiranana teh domah gitu nya.
Pada dasarnya mah. Kalau menjadi sifat itu dua-duanya memiliki alif lam atau dua-duanya ditanwinkan. Baik domahnya satu karena memiliki alif lam atau dua-duanya domatain kitabun jadidun atau kitaban jadidan, kitabin jadidin. Boleh dirofa, dinasab atau jar, tapi klasifikasinya sama. Punya alif lam dua-duanya. Bertanwin, bertawin dua-duanya. Begitu porsi porsi utamanya sehingga menjadi Jadi sifat. enggak pada dasarnya gitu. Jadi dasar kalimat nate isim itu pasti enggak tuh, pasti atau tidak gitu. Selalu berakhiran domah atau domah tain gitu. Ah, jadi pada dasar awalnya pembentukan adalah isim itu berakhiran domah kalau tidak diintervensi dimasuki oleh apapun. Kalau Oh ada ya, alif lam makanya domah satu, kalau tidak ada alif lam domahnya dua. domah Contohnya tain. seperti ini. Al ilmu nurun. Nah, Terus ini kan kosong dari amil, tidak ada apapun. Maka dasar awal kita memberikan harokat adalah dengan domah. Al ilmu nurun. Nggak boleh al ilma, nggak boleh al ilmi karena tidak ada intervensi. Nah, pokoknya ketika kita mendapatkan awal dalam kalimat, apa harokat yang perlu dilakukan? Harokat awalnya adalah domah. hmm, Begitu. ya. Tinggal melihat apakah ada alif lam atau tanpa alif lam. Ada alif lam seperti al ilmu maka domahnya satu. Ketika nggak ada alif lam seperti nurun, nah maka domata ini. Nah begitu asal muasal daripada harokat. Ya. Jadi berubah akhiran itu kalau misalkan ada yang memasukinya ya seperti Betul. huruf jar atau kana, inna gitu ya. Betul, betul. Kalau tidak ada apa-apa, pokoknya doma Iya. menjadi fatah oleh ina, menjadi eh, kasroh oleh ila, huruf jar. Ya betul. Nuhun, ya, nuhun Ustad. Enggak, sami-sami. Aya nu sanes deui. Tinggal pada domah-domah. Nah, pada patokan domah, nah ini kan di awal. Nah, maka namanya mubtada. Ini letaknya setelah mubtada khobar. Khobarul mubtada. Maka ini mah satu paket aja. Jadi patokan isim yang dirofakan itu letaknya di mana? Nah, seperti ini adalah letak ini sebagai kunci nama. Nah, sebagai kunci nama. Seseorang mengajar di usia 7 tahun sampai 12 tahun. Setiap harinya mengajar di kelas itu. Maka kesimpulannya nama profesi dia adalah guru SD. Nah, begitu. Nah, letak itu menjadi sebuah kunci untuk menentukan bentuk kedudukan. Nah, ini di mana letaknya? Oh, rofa letaknya di awal mubtada. Ini di mana letaknya? Rofa, tapi sebelumnya ada fi'il fasib, maka namanya naibul fa'il. Ini di mana letak rofanya? Oh, rofa, tapi sebelumnya ada ina, namanya khobat ina. Nah, begitu. Jadi permainan letak pada 7 isim yang dirofakan ini sangat penting untuk menentukan kedudukan kata. Baik, silakan ada yang lainnya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, berarti berikutnya adalah langkah berikutnya mereview cara mengi'rabnya. Al ilmu, jamaatan kembali sama-sama. Al ilmu, Al ilmu. isim yang Al ilmu. dirofakan Isim yang Isim yang dirofakan dirofakan dengan domah, dengan dengan domah, letak jadi awal kalimat, letaknya di letaknya di awal awal kalimat, maka kedudukannya sebagai mubtada. maka Maka kedudukannya kedudukannya sebagai sebagai mubtada. mubtada. Nurun, Nun, Nurun, isim yang dirofakan isim isim yang yang dirofakan dirofakan dengan domah, dengan dengan domah, letaknya setelah mubtada, letaknya letaknya setelah setelah mubtada, mubtada. kedudukannya sebagai khobar mubtada. kedudukannya Maka sebagai kedudukannya khobar sebagai khobar mubtada. mubtada. Zahabat talibu ilal madrasati. Dhahaba Dhahaba talibu thalibu ilal ilal madrasati. madrasati. Zahaba fi'il madi
Dahaba Dahaba fi'il madi. madi aktif fi'il aktif. Aktif. mabni dengan fathah mabni Mabni dengan dengan fathah. fathah atolibu At-talibu. isim yang dirofakkan Isim yang dirofakkan dengan dhammah Dengan Dengan dhamma. letaknya setelah fiil aktif letaknya Letaknya setelah fi'il aktif. kedudukannya sebagai fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il. Ila ila huruf jer huruf huruf jar Jer. mabni dengan sukun. Mabni dengan mabni sukun. dengan sukun. Al madrasati Al-madrasati. isim yang dijerkan dengan kasroh. Isim yang dijerkan dengan dengan kasroh. kasroh. Kutiba darsu. Kutiba darsu. Kutiba 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 fi'il madi fasif fi'il fi'il madi pasif. mabni dengan fathah. Mabni dengan fathah. Ad-darsu Ad-darsu. isim yang dirofakkan Isim yang dirofakkan dengan dhammah dengan dengan dom dhamma. letaknya setelah fi'il pasif setelah Letaknya setelah fi'il pasif. kedudukannya sebagai naibul fa'il. Kedudukannya sebagai naibul fa'il. Kanal insanu ajulan. Kanal insanu ajulan. Kana fi'il madi tidak sempurna karena Fi'il madi tidak sempurna. mabni dengan fathah. Mabni dengan fathah. Al insanu Al-insanu isim yang dirofakkan dengan dhammah isim yang dirofakkan dengan doma letaknya setelah kana letaknya setelah kana kedudukannya sebagai isim kana. kedudukannya sebagai isim kana. Ajulan Ajulan isim yang dinasobkan dengan fathah Isim yang isim dinasobkan dengan yang fathah dinasabkan dengan fathah disebabkan oleh kana disebabkan oleh kana. kedudukannya disebabkan oleh sebagai khobar kana kana. Kedudukannya sebagai khobar kana. Nah, kedudukannya sebagai khobar kana. jadi kalau nasob disebabkan ya menyebutkannya. Nasob dengan fathah disebabkan oleh kana namanya khobar kana. Jadi penyebab nasob yang ini adalah kana. Innal masjida qaribun. Innal masjida Masjid qaribun. Inna inna haraf nasob harap Haraf nasab nasob mabni dengan fathah. mabni Mabni dengan fathah. fathah. Al masjida Al-masjida isim yang dinasobkan dengan fathah isim yang dinasabkan dengan fathah disebabkan oleh inna disebabkan oleh inna namanya isim inna. namanya isim inna. Qaribun Qaribun isim yang dirofakan dengan dhammah isim yang dirofakkan dirofakkan dengan dengan doma. doma. sebelumnya ada inna Sebelumnya ada inna maka namanya khobar inna. maka namanya khobar inna. At-tufahu fakihatun ladhidatun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. At-tufahu At-tufahu isim yang dirofakan dengan dhammah isim yang dirofakkan dengan doma. letaknya di awal kalimat Letaknya di awal kalimat kedudukannya sebagai mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Fakihatun Fakihatun isim yang dirofakan dengan dhammah isim yang dirofakkan dengan doma. letaknya setelah mubtada letaknya setelah mubtada. kedudukannya khobar mubtada. Kedudukannya khobar mubtada. Ladhidatun Lazidatun isim yang dirofakan dengan dhammah isim yang dirofakkan dengan doma menyerupai harokat fakihatun
menyerupai menyerupai harokat harokat falakihatun, fakihatun, Kedudukannya sebagai tawabinaat. kedudukannya kedudukannya sebagai sebagai tawabinaat. tawabinaat. Nah, kedudukannya sebagai tawabinaat. Nanti insya Allah rekamannya akan di-sharekan di grup biar bisa memurojaah. Baik, barangkali ada satu atau dua yang bisa untuk memurojaah mengiromnya, silakan. Bisa untuk berlatih. Mangga. Sok tenur biasa perebut kacung tenur. Teh Wah, Eka. mangga we nyanggakeun TK. Mangga pada Teh Eka. Siapa? Ada panjangnya Pak Maliut. Iya weh, satu dua weh, satu dua. Nyobiannya Ustadz Oh, nyobian. mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu isim yang diropakan ya, isim yang diropakan dengan domah. Berada letaknya di awal kalimat, kedudukannya sebagai mubtada. Tuh. Nurun, isim yang diropakan dengan domah. Letaknya setelah mubtada, maka kedudukannya sebagai khobar mubtada. Ya. Zahaba fi'il madi aktif yang di mabni dengan fathah. Eh, Kedudukannya ya Enggak ada kedudukan enggak huruf. gitu. Enggak. Bukan wanita. Atau libun eh isim yang diropakan dengan domah. Kedudukannya Letaknya. setelah fiil letaknya setelah fiil aktif. Maka kedudukannya disebut fa'il. Ya, betul. Ila huruf jer yang dimabnikan dengan sukun. Al madrasati fiil yang diropa apa fiil naon Isim. gitu kan? Isim Ya. upami JR teh naon? Isim yang dijerkan dengan Yang kasroh. dijerkan ya. Oh. Isim yang dijerkan dengan kasroh. Nah, Udah ya? baik. Berikutnya nomor 34. Mangga saha 34. Hatur nuhun Bu Eka. Buyan. Nyobian Ustad. Mangga, mangga. Libur lami teuing janten ieu. Ya, asli ngeblank. Bantasannya Ustad. Mangga, mangga. Bismillah. Kutiba, yang kutiba kan? Mohon. Kutiba, isim yang dinasobkan dengan fathah. Kutiba Fiil. fiil. Fiil madi. Oh iya. Kutiba madi. fi'il madi. Pasif. Ad-darsu. Kutiba fiil Ya. madi mabni dengan fathah. Oh iya. Kutiba fi'il madi. Itunya hilap deui. Kutiba fi'il madi mabni dengan fathah. Ya. Ad-darsu isim yang dirofakan dengan domah. Mhm. Kedudukannya setelah kutiba. Ya, betul. Kedudukannya. Setelah Letaknya. kutiba. Letaknya setelah kutiba disebut naibul fa'il. Betul. Nomor 4. Kanal insanu ajulan. Ya. Kana isim kana. Karena fiil madi tidak sempurna. Kana fiil madi. Tidak Al sempurna. insanu kana tidak sempurna gitu Ustaz? Karena fiil madi tidak sempurna. Oh, kana fiil madi tidak sempurna. Mabni Al dengan insan fathah. mabni dengan fathah. Ya, Kana fiil madi tidak sempurna mabni dengan fathah. betul. Al insanu apa sih? Isim. Isim yang dirofakan dengan domah, letaknya setelah kana, Mhm, kedudukannya sebagai isim kana. betul. Ajulan isim yang dirofakan dengan Ajulan. Ajulan isim yang dinasobkan. Kok dinasobkan? Isim Ya. yang dirofakan. Kalau Dinasobkan, fathah dirofakan, Ustaz. dinasobkan. Oh Fathah iya. dinasobkan. Ajulan isim yang dinasobkan dengan fathah Disebabkan disebabkan oleh karena kana. disebabkan oleh kana kedudukannya sebagai khobar kana. Betul. Luar biasa. Udah ya Ustaz, bagi dibantuan.
Mangga salajengna Bu Yanti. Mangga Bu. Ke mana Bu Yan? Bu Yanti. Bu Yanti nuju ieu. Iya, sibuk Bu Yanti mah. Mau ujian. Oh, mau ujian. Bibi cobanya. Ya. Bibi geng deh ya teh Bismillahirrahmanirrahim. Innal masjida qaribun. Inna fi'il madi tidak sempurna sanes Inna huruf nasab mabni fathah. Inna teh naon tadi teh? Huruf nasab mabni fathah. Huruf nasab mabni fathah. Al masjida isim yang dinasabkan dengan fathah, letaknya setelah inna Disebabkan. dinamakan Kalau disebabkan fathah disebabkan oleh inna. Disebabkan oleh inna, namanya adalah naon Isim isim inna. inna. Ya. Kali deh inna teh tadi teh naon Huruf nasab. nasabnya Ya. huruf nasab ya mabani patah al masjida teh isim yang dinasabkan dengan fathah disebabkan inna dinamakan isim inna. Iya. Qoribun isim yang calik alci. Iya ucing gegelan. Qoribun isim yang diropakan dengan domah dis, diapakan dengan ina teh? Sebelumnya ada inna. Sebelumnya ada inna dinamakan isim inna. Khobar Kela inna. khobar inna. Ya. Kela urang ide Sekali lagi. Inna inna teh tadi teh Huruf nasab. huruf nasab kela inna huruf nasab mabani fathah. Al masjida isim yang dinasabkan dengan fathah setelah inna namanya isim inna. Ya. Qoribun isim yang dirofakkan dengan domah disebabkan oleh inna sanes itu. Sebelumnya ada inna. Ada inna disebat nate isim inna. Khobar inna. Khobar inna. Khobar inna. Nomor 6. Coba nomor 6. At-tufahu isim yang diropakan dengan domah di awal kalimat namanya mubtada. Ya. Fakihatun isim yang diropakan dengan domah setelah mubtada namanya khobar mubtada. Iya. Ladidatun isim yang diropakan dengan domah setelah fakihatun setelah apa itu teh apa kihatun teh setelah ya sama dengan fakihatun. Sama dengan fakihatun namanya tawabinaat. Itu Tawabinaat setelah betul. tawabinaat. Insya Allah. Nanti murojaahnya adalah mengi'rab yang ini ya untuk malam Kamis dari nomor 1 sampai nomor ke-6 ini. Rekamannya nanti akan disampaikan, kemudian bisa berlatih lagi dengan mengi'rab 1 sampai nomor 6. Jadi pada pembelajaran ini betul tadi apabila tidak diawali apapun maka didomahkan al ilmu nurun. Tapi kalau ada kana yang kedua dinasobkan, kalau ada inna lapan pertama yang dinasobkan. Nah, itu saja barangkali pembelajaran kita mau padimah kembali setelah jeda yang panjang, liburan yang panjang. Mudah-mudahan bisa mereview kegiatan pembelajaran kita. Barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Eta anu mabni teh nabet ilep deui hilap. Ya. Berubah yang tepatnya.
Mabni teh semua huruf dimabnikan. Kemudian, nah mungkin bakal dibahas deh, insya Allah pada pertemuan Ya, berikutnya, yaitu yang dimabnikan. Nanti insya Allah kita ulas pada malam ya, Kamis ya, insya Allah. ya, Nah, salah ya. satunya adalah fi'il madi. Nah, fi'il madi dhahaba, fi'il madi mabni dengan fathah. Ila huruf, semua huruf. La huruf jar mabni dengan sukun. Ini adalah fi'il madi, maka mabni dengan fathah. Ini adalah fi'il madi, mabni dengan fathah. Inna adalah huruf, maka mabni dengan fathah. Jadi, jenis huruf, jenis fi'il madi, jenis fi'il amr, kemudian isim isyarah, isim mausul, dan isim istifham. Ada 6 yang dimabnikan, tapi insya Allah kita akan merojaah pada pertemuan berikutnya pada malam Kamis, insya Allah. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain lagi? Udah dulu, A. Oke, Nanti cukup ya. nya di itu ya. Ya, pokoknya rekamannya akan diserahkan. Baik, itu saja Ya. pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita sama-sama tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.